Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ataupun virus varian baru, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP bersama Dinas Perhubungan Kota Batu terus berupaya mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Pendisiplinan ini dilakukan lewat operasi justisi protokol kesehatan. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP bersama Dinas Perhubungan dan Ormas terus menggencarkan operasi justisi protokol kesehatan. Operasi pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 dan antisipasi penyebaran virus varian baru di Kota Batu. Sedikitnya ada 27 pelanggar protokol kesehatan yang berhasil dijaring dalam operasi protokol kesehatan di kawasan alun-alun Kota Batu. Setiap pelanggar protokol kesehatan yang tertangkap tidak mengenakan masker, para petugas pun tak segan-segan memberi sanksi para pelanggar protokol kesehatan. Adapun sanksi yang diberikan bagi pelanggar protokol kesehatan tidak hanya dihukum menghafal Pancasila, namun mereka dihukum untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain sanksi bernyanyi dan menghafal Pancasila untuk memberi efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan, para pelanggar ini juga dihukum push up di hadapan para petugas operasi protokol kesehatan. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Jadi Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sudah. Kurang satu rep. Anakku hidup lagi, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga bangsanya. Indonesia Raya. Maaf Pak ya. Sementara operasi justisi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Batu, para petugas berhasil menjaring 27 pelanggar protokol kesehatan. Dan dari 27 pelanggar tersebut, 5 pelanggar tidak membawa masker dalam beraktivitas di luar rumah. Sedangkan 22 pelanggar rata-rata maskernya tidak dipakai dengan benar. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku rakyatku. Bangunlah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. yang Yanto Yanjung melaporkan. Libur menjelang akhir pekan, arus kendaraan yang melintas di Jalan Raya Karangploso menuju Kota Batu mengalami peningkatan. Antrian kendaraan terjadi menuju arah Batu, melewati jalur alternatif Donowari Karangploso. Arus kendaraan yang melintas dan masuk ke wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu pada saat menjelang liburan akhir pekan mengalami peningkatan volume kendaraan, berbeda dengan pada libur Natal dan Tahun Baru yang cenderung sepi. Peningkatan aktivitas kendaraan yang ke arah Kota Batu ini karena sudah beroperasinya kembali kawasan wisata setelah menjelang pergantian tahun sempat ditutup, sehingga para wisatawan masih punya waktu untuk menghabiskan waktu liburan dan datang ke Kota Batu. Akibatnya di beberapa titik jalan menuju Kota Batu mulai dari Jalan Raya Karangploso, kendaraan mulai terlihat mengantri dan berjalan perlahan. Terlebih di sepanjang Jalan Raya Karangploso, terdapat beberapa pertigaan dan perempatan yang pada hari libur biasanya menyumbang kepadatan jalan. Kepadatan jalan ini terlihat didominasi oleh kendaraan berplat nomor dari luar kota. Para wisatawan ini memilih menuju Kota Batu dengan memintas di jalan alternatif Donowari, menuju Giripurno dan masuk Kota Batu. Menurut salah seorang warga di kawasan Pasar Karangploso menjelaskan, mulai hari ini arus mengalami peningkatan sejak pagi sampai menjelang siang.
Berbeda sekali dengan kondisi pada hari kemarin, di mana arus kendaraan yang melintas di Jalan Raya Karangploso menuju Kota Batu cenderung sepi. Di lokasi lainnya, kepadatan juga terlihat di depan alun-alun Karangploso, karena mulai ramainya aktivitas pasar grosir sayur Karangploso. Diperkirakan kepadatan ini akan berlangsung sampai sore, dan pada hari Minggu sore, kepadatan akan terjadi dari arah sebaliknya menuju Surabaya. Gimana Pak, arus kelihatannya agak lumayan. Mulai ramai sekarang, kalau kemarin sepi. Ya dari dari arah Ya dari arah Karanglo. Surabaya Ya arah Surabaya menuju ke Batu. Plat nomornya juga plat nomor banyak plat nomor kota Pak ya? Ya. Dari mulai jam berapa tadi Pak? Ya mulai jam 8 tadi mulai udah. Sampai sekarang ya? Iya. Kira-kira sampai jam berapa Ya, pergian? mungkin biasanya sampai jam 2 itu mulai ramai gitu. Iya, karena ada objek wisata baru di Batu Pak ya? Iya. Ini kalau sebelah sini sampai ini pasar sayur aja Pak ya? Iya, macetnya sama sayur aja, sana udah lancar. Tapi di Karangploso sebelah sana tadi lumayan agak Iya, agak padat sedikit ya? Berbeda dengan hari kemarin Pak ya? Iya, kemarin sepi. Sepi kemarin, sekarang sudah mulai aktivitas Iya, mulai aktif, lagi. iya. Libur lagi Pak ya? Iya. Oke. Yonik Mawan melaporkan. Libur Tahun Baru 2021 di tengah pandemi COVID-19, harga daging ayam di pasar tradisional Kota Batu mengalami kenaikan. Tidak hanya mengalami kenaikan harga, namun jumlah pedagang juga mengeluhkan daya beli masyarakat yang berkurang. Harga daging ayam sejak liburan Natal dan Tahun Baru mengalami kenaikan hingga 5%. Sebelum libur Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam di kisaran Rp30.000 per kilogramnya. Kini naik hingga Rp36.000 per kilogramnya. Naiknya harga daging ayam ini terjadi di pasar tradisional Kota Batu sejak libur Natal dan Tahun Baru 2021. Salah satu pedagang daging ayam mengaku kenaikan harga daging terjadi saat libur Natal dan Tahun Baru tiba, dan mengakibatkan daya beli masyarakat juga ikut berkurang. Biasanya satu hari bisa menjual 100 kg daging ayam. Kini hanya mampu 50%-nya, yakni hanya mampu menjual 50 kg daging ayam. Berapa Bu sekarang harga daging ayam Bu? 635 Mas. Ini sejak kapan Bu? 1 bulan. 1 bulan. Ini termasuk naik atau gimana? Naik Mas, biasanya Sebelumnya berapa? 33. 33. Terus naiknya yang paling tinggi di hari keberapa Bu? Dari awal Desember. Oke. Kalau tahun baru ini Tahun baru enggak. nggak naik. Terus pembeli sendiri gimana Bu? Belinya sepi Mas. Tapi Enggak ada yang beli. biasanya Bu ya bisa terjual berapa sehari? 100 Mas. 100 kg. Kalau sepi ini berapa? Kenapa? Kalau sepi ini berapa? Sepinya ya 50, 70. Paruh Bu ya. Iya. Sementara untuk harga daging sapi di pasar tradisional Batu tidak mengalami perubahan harga dan harganya tetap di kisaran Rp115.000 per kilogramnya. Hal ini juga mengalami peningkatan permintaan sehingga pedagang yang biasanya mampu menjual 150 kg per hari, kini permintaannya naik menjadi 200 kg per harinya. Pedagang daging sapi di pasar tradisional menjelaskan, harga daging sapi cukup stabil dan ini terjadi sejak 1 tahun lalu. Selain harga stabil, pasokan daging sapi juga tidak ada penurunan. Namun yang mengalami perubahan terkadang terjadi pada daya beli masyarakat saja. Meskipun harga maupun pasokan daging ayam maupun sapi tidak mengalami perubahan yang signifikan, para pedagang berharap daya beli masyarakat juga tidak mengalami penurunan. Berapa harga daging sekarang? Yang 115, 110. Ini munda atau gimana? Naik apa? Selama 3 tahun. Oh, stabil begitu. Untuk pembeli sendiri gimana? Pembeli menjelang tahun baru itu Menurun. mengalami peningkatan. Terus tahun baru awal ini agak sulit. Terus pasokan daging sendiri Pasokan susah nggak? lancar, masih lokalan, Lancar lokalan. ambil luar. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki awal tahun 2021, harga sayuran mengalami kenaikan yang signifikan. Hampir sebagian besar komoditi sayuran naik.
Naiknya harga sayuran ini selain akibat faktor permintaan yang naik, juga pasokan yang terbatas akibat terkendala cuaca. Kenaikan harga sayuran pada tahun baru memang biasa terjadi akibat permintaan yang mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini tidak hanya akibat naiknya permintaan, tetapi juga akibat pasokan yang terbatas atau terlambat karena faktor cuaca dan kondisi saat ini yang masih berlangsung pandemi COVID-19 dan tidak jarang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Naiknya harga sebagian besar komoditi sayuran ini cukup signifikan dibandingkan kenaikan beberapa waktu yang lalu. Kenaikan ini disambut gembira petani di tengah penghujan dan biaya pengeluaran untuk kebutuhan pertanian yang semakin meningkat. Menurut salah seorang warga menjelaskan, naiknya harga sayuran ini baru berlangsung 2 hari dan kenaikannya lebih dari 50% di tingkat petani. Di lokasi kawasan Pasar Sayur Karangploso, transaksi jual-beli semakin ramai, berbeda dengan pada tahun baru. Kondisi pasar sempat agak sepi akibat banyaknya pedagang sayur yang libur tidak berjualan. Harga sayuran ini diperkirakan akan kembali normal dalam beberapa hari ke depan. Gimana untuk harga sayuran Pak pada umumnya? Ya, naik kira-kira 80% lah naiknya. Oh besar Pak ya? Iya. Sejak kapan Pak? Bisa kemarin. Kemarin Pak ya? Hari ini berarti. Jadi apa aja Pak yang naik Pak? Ya, bawang pre, seledri, kubis. Paling banyak naik berapa? Berapa ribu Pak? Kubis berapa? Kubis Dulu tuh tinggi ya? 9.000. 9.000 loh, masih bagus Pak ya? Iya, iya. Seledri Seledri 15.000. asalnya? Asalnya kemarin 6.000, 5.000. Naiknya tinggi Pak ya? Iya. Bawang pre kan sempat turun Pak ya? Sempat jatuh Pak ya? Sekarang? Sekarang 6.000 lah. 6.000 asalnya Kemarin asal 3.000. 3.000-an Pak ya? Iya. Oh berarti pada umumnya naik semua Pak ya? Ya, Pak untuk ketersediaan sayurannya seperti apa? Ini kan pengaruh penghujan ini kan pasokan di pasar-pasar mulai kelihatan agak terbatas Pak ya? ya kadang Pengaruh? itu Pak. Jenuhnya masalah macet kalau sekarang ya. Pasar sering buka tutup gitu. Oh gitu Pak ya, yang jadi kendala Pak ya? Ya, ya. Oh selain memang pasokan dari petani juga berkurang karena cuaca Pak ya? Ya, ya, ya. Jadi rata-rata sudah naik aja Pak ya? Ya, Sampai semua- kapan kira-kira Pak naiknya Pak? Ya paling 5 hari kan setelah itu stabil kembali. Stabil kembali Pak Ya, ya, ya. tapi masih lumayan ya Pak? Ya, lumayan. Kenaikannya agak tinggi Pak ya? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjadi tempat melintasnya kendaraan berat setiap hari, Badan Jalan Raya Karanganyar Poncokusumo mengalami kerusakan. Tidak hanya lubang jalan, aspal jalan mulai retak dan jalan bergelombang, sehingga mengganggu aktivitas kelancaran pengguna jalan. Hujan yang turun terus-menerus dalam beberapa hari terakhir ditambah ramainya kendaraan berat melintas setiap hari, berdampak pada kerusakan aspal jalan. Jalan mulai berlubang, retak, dan bergelombang. Kerusakan jalan ini akan semakin parah dengan lubang jalan semakin banyak, lebar, dan dalam. Kerusakan jalan ini harus diwaspadai pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2, karena lubang bisa membahayakan pengendara sepeda motor, terlebih pada kondisi jalan menurun tajam. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Karanganyar Poncokusumo, Kabupaten Malang. Di sepanjang jalan cukup banyak terlihat lubang jalan yang baru maupun lama, dan semakin membesar akibat tidak kuat menahan beratnya beban kendaraan yang melintas setiap waktu. Menurut salah seorang warga setempat menjelaskan, kondisi lubang jalan sudah lama dan akan semakin banyak terjadi pada musim penghujan akibat air hujan sering mengalir ke aspal jalan. Di lokasi terlihat aktivitas kendaraan yang melintas sangat ramai, baik roda 2, 4, dan bahkan kendaraan besar serta berat. Hal ini harus menjadi perhatian pengendara karena di jalan menanjak kendaraan berat bisa membahayakan kendaraan di belakangnya apabila tidak kuat menanjak dan mundur. Banyak pihak berharap jalan ada perbaikan agar kerusakan tidak bertambah parah dan pengguna jalan aman ketika melintas, sekaligus untuk melancarkan arus serta meminimalisir terjadinya kecelakaan. Pak jalannya sudah lama ini kondisi kayak gini Pak? Sudah lama. Rusaknya Pak ya? 1 tahun. 1 tahunan Pak ya? Ini kendaraan beratnya banyak melintas Pak ya? Banyak. Truk-truknya? Kayak Dari arah mana itu Pak? arah Wajak. Pajak menuju ke Tumpang. Tumpang ya? Pasir semua itu Pak ya? Pasir Setiap hari Pak? tiap hari. Setiap hari Pak ya? Sayuran, pasir. Pasir pagi, siang, sore. Tapi harusnya ramai Pak yang melintas Pak ya? Ini menghubungkan Poncokusumo ke Wajak ya, bisa ke Bulawang sebagainya Pak ya. Pak harapan sebagai warga masyarakat gimana ini karena kondisinya sudah seperti ini Pak? Ya, baru. Perbaharui Pak ya? Ada perbaikan Pak ya? Terlebih kalau
Percepat. Padahal musim penghujan biasanya kerusakannya semakin parah, Pak ya. Semakin parah, Pak ya. Apalagi berat beban kendaraan ini, Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Guna terus membangkitkan kawasan wisata Songgoriti menjadi sebuah kawasan wisata yang tetap sehat, Among Tani Foundation mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap membudayakan olahraga. Among Tani Foundation atau ATF Kota Batu menggelar kegiatan olahraga fun track bersama komunitas ontel dan komunitas oncling, serta komunitas khas sekota Batu. Kegiatan olahraga sehat ini diawali dengan pemanasan atau warming up di kantor Among Tani Foundation atau ATF. Sedikitnya 100 lebih peserta dari Kota Batu dan Blitar mengikuti olahraga fun track yang digelar Among Tani Foundation. Olahraga untuk membangkitkan kawasan wisata Songgoriti menjadi kawasan wisata sehat ini tidak hanya fun track, namun ada beberapa komunitas seperti komunitas khas dan komunitas oncling yang juga ikut menyemarakan fun track yang digelar oleh Among Tani Foundation atau ATF. Ketua Panitia Fun Track menjelaskan ini merupakan kegiatan awal tahun dengan tujuan menggugah masyarakat Kota Batu untuk bersama-sama membangun Songgoriti. Selain itu juga untuk memantik atau memancing supaya ada kegiatan seperti ini yang berkelanjutan dan tidak hanya sebatas event sesaat saja, namun juga mewujudkan Songgoriti menjadi kawasan wisata sehat. Sementara pelaksanaan peningkatan kawasan wisata Songgoriti menjadi wisata sehat, sejauh ini pihak Among Tani Foundation atau ATF yang bekerja sama dengan masyarakat Songgoriti kini tengah melakukan riset dan kajian yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Songgoriti agar wisata sehat Songgoriti yang selama ini menjadi harapan masyarakat bisa terwujud. Sebenarnya kegiatan pagi hari ini bukan hanya fun track aja, jadi sebenarnya ini tema keseluruhannya adalah wisata sehat Songgoriti. Seperti pada tanggal 12 Desember kemarin kan kita sempat konferensi pers mengenai kawasan sehat Songgoriti, wisata sehat Songgoriti. Maka dengan itu kita mengadakan acara ini sebagai pematik atau sebagai pemancing supaya selanjutnya ada kegiatan-kegiatan rutin seperti ini lagi di kawasan Songgoriti. Jadi memang kegiatannya yang pertama ada fun track, kemudian yang kedua ada goes ontel. Tapi untuk yang goes ontel ini kita menyeluruh kok, nggak cuma ontel aja tapi juga ada sepeda-sepeda yang pancal-pancal biasa. Mbak, ini pemantik apa sih, Pak? Kenapa? Pemantik apa ini? Pemantik untuk kawasan wisata sehat Songgoriti. Jadi kan kita kemarin, kita mempunyai konsep, kita mempunyai tujuan untuk membangun kawasan Songgoriti menjadi kawasan sport centernya di Batu. Maka dengan itu, karena lagi awal tahun, kita memanfaatkan momentum awal tahun untuk menggugah semangatnya masyarakat Kota Batu untuk ayo kita sama-sama yuk bangun Songgoriti. Sejauh ini pelaksanaannya gimana? Untuk pelaksanaan yang ini keseluruhan. Membangun kawasan wisata Songgoriti. Sejauh ini untuk pembangunan kawasan Songgoriti kita mulai dari tahap riset dulu. Kita mulai dari tahap riset, kemudian kita juga pembentukan panitia dari wilayah Songgoriti, baik itu dari pemuda Karang Tarunanya ataupun juga nanti dari sesepuh-sesepuh yang ada di Songgoriti. Jadi memang untuk bulan ini deadline kita untuk riset dulu, riset keadaan Songgoriti, kemudian juga kita untuk saling koordinasi dengan para sesepuh dan juga Karang Taruna yang ada di Songgoriti. Itu nanti secara keseluruhan Songgoriti atau cuma beberapa item aja yang diambil? Keseluruhan Songgoriti. Kita mengharapkan Songgoriti ini bisa hidup terus selama 24 jam dan semua kegiatan baik itu olahraga, baik itu kuliner ataupun nanti ada pameran satwa, pameran yang lain-lainnya itu bisa berpusat di Songgoriti. Jadi memang kita tidak terlalu ingin mempusingkan ke hal yang seperti itu, ke arah yang seperti itu. Kita ingin fokus aja dulu membangun kawasan Songgoriti dengan harapannya nantinya pada saat sudah kawasan Songgoriti ini sudah terbangun kembali, sudah hidup kembali, kita bisa berkolaborasi lah dengan pemerintah Kabupaten Malang untuk kita sama-sama mengelola aset-aset yang ada di kawasan Songgoriti. Yanto Yanjung melaporkan.